Faktor Indonesia rawan bencana. Kita yang tinggal di negara Indonesia tentu sering menyaksikan atau bahkan mengalami berbagai bencana yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, apa sebenarnya yang mengakibatkan Indonesia ini sangat rawan bencana? Tentu itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari kondisi geografisnya, kemudian dari segi geologisnya, dan faktor-faktor lainnya. Jadi di sini yang akan kita bahas, yang pertama yang mengakibatkan Indonesia itu merupakan daerah yang sangat rawan bencana, yaitu Indonesia secara geologis berada pada pertemuan lempeng dunia, yaitu ada 3 lempeng penyusun batuan Indonesia. Yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, yang ketiga lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia itu terdapat di sebelah utara negara Indonesia, atau bahkan Indonesia sendiri merupakan bagian dari lempeng Eurasia itu sendiri. Kemudian lempeng Indo-Australia itu berada di bagian selatan, atau itu merupakan wilayah Samudra Hindia. Kemudian lempeng Pasifik itu berada di timur laut atau merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Dampak dari pertemuan lempeng tentu kita akan mengetahui akibatnya, yaitu akan terjadinya gempa bumi. Kemudian pergeseran lempeng tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya aktivitas magma dalam bumi, sehingga bisa menimbulkan terjadinya letusan gunung api. Atau bila gempa tersebut berada di dasar laut, maka akan sering terjadi bencana tsunami. Jadi karena Indonesia itu berada pada perbatasan lempeng, maka wilayah kita ini akan menjadi daerah yang sangat rawan terjadinya gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Sementara negara-negara yang lain yang tidak berada pada batas lempeng, maka tidak akan terjadi bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Sebagai misalnya kita ambil dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, Pulau Kalimantan itu merupakan wilayah yang aman dari bahaya seperti misalnya gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami, karena Kalimantan itu sendiri bukan berada pada batas lempeng, sehingga Kalimantan ini menjadi daerah yang sangat aman di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua, yaitu Indonesia itu negara yang beriklim tropis. Kalau negara beriklim tropis berarti dia tegak lurus terhadap matahari, sehingga pemanasan sangat tinggi. Dan Indonesia itu sendiri merupakan negara maritim atau negara kepulauan, sehingga curah hujannya menjadi tinggi karena pemanasan sangat tinggi. Kemudian banyak laut-laut di Indonesia, maka penguapannya banyak, maka menimbulkan curah hujan yang tinggi. Selain daripada situ, Indonesia itu juga akan dipengaruhi oleh gerakan angin muson barat dan angin muson timur. Pelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu angin yang bergerak dari benua Asia menuju ke benua Australia. Angin muson barat ini mengakibatkan terjadinya musim hujan di Indonesia yang berlangsung sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan April. Kemudian yang kedua, angin muson timur, angin yang bergerak dari benua Australia menuju ke benua Asia, karena di benua Australia sendiri banyak gurun seperti misalnya gurun Gibson, kemudian gurun pasir besar, maka angin yang bergerak dari sana sedikit mengandung uap air, sehingga mengakibatkan ketika angin itu melewati daratan Indonesia, di wilayah Indonesia itu terjadi musim kemarau. Jadi bencana yang bisa timbul dari Indonesia di negara tropis dan dipengaruhi angin muson barat dan muson timur, yaitu terjadinya
banjir, kemudian bisa memicu terjadinya tanah longsor, dan kalau musim kemarau maka sering terjadi kekeringan. Kemudian faktor yang ketiga, Indonesia itu sendiri juga dipengaruhi oleh adanya gerakan angin, yaitu yang kita kenal sebagai La Nina dan El Nino. La Nina itu pergerakan angin dari Samudra Pasifik bagian timur menuju Samudra Pasifik bagian barat. Atau ini adalah pola gerakan angin yang sering dikenal sebagai sirkulasi Walker. Itu pergerakan angin dari Kepulauan Tahiti menuju ke Darwin. Tapi nanti wilayah-wilayah yang di sekitarnya itu akan mengalami dampak. Jadi kalau tekanan udara tinggi di Pasifik bagian timur dan tekanan udara rendah di Pasifik bagian barat, maka tentunya angin akan bergerak dari Pasifik bagian timur menuju ke Pasifik bagian barat. Inilah yang kita kenal sebagai fenomena La Nina, karena nanti angin tersebut akan banyak membawa uap-uap air karena dia akan melewati Samudra Pasifik. Jadi nanti uap air itu jadinya terakumulasi di Pasifik bagian barat. Nah, ini akan berdampak juga kepada Kepulauan Indonesia. Maka di Indonesia itu nanti akan sering terjadinya hujan, banyak terjadi hujan, itu yang dikenal sebagai peristiwa La Nina. Sementara nanti pada siklus yang sebaliknya, apabila tekanan udara rendah di Pasifik bagian timur, maka angin bergerak dari Pasifik bagian barat menuju ke Pasifik bagian timur, sehingga di wilayah Pasifik Barat yang merupakan tempat kita berada, yaitu Indonesia, akan mengalami sistem kekeringan yang dikenal dengan El Nino. Jadi bencana yang timbul akibat dari La Nina dan El Nino yaitu ketika terjadi La Nina, maka curah hujan tinggi sebenarnya mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan fenomena lainnya. Kemudian ketika terjadi El Nino, maka di wilayah Indonesia itu menjadi kering, bisa memicu terjadinya seperti kebakaran. Kemudian yang keempat, Indonesia juga dipengaruhi adanya dipol mode positif dan dipol mode negatif. Ini hampir sama dengan sirkulasi Walker tadi, La Nina dan El Nino. Cuma La Nina dan El Nino di Samudra Pasifik, kalau yang dipol itu berada di Samudra Hindia. Jadi kalau Indonesia mengalami dipol positif, itu artinya tekanan udara tinggi di Indonesia bagian barat dan nanti akan bergerak ke wilayah Afrika. Jadi akan mengakibatkan Indonesia itu kekeringan kalau dipol mode positif. Sementara kalau dipol mode negatif itu sebaliknya. Di Afrika yang mengalami tekanan udara tinggi, di Indonesia bagian barat itu tekanan rendah, akan mengakibatkan peningkatan intensitas curah hujan. Kemudian faktor yang kelima yaitu Indonesia merupakan negara berkembang. Nah, negara berkembang ini tentu kita ketahui bagaimana ciri-cirinya, seperti pendapatan per kapita yang rendah, kemudian banyak tingkat kemiskinan masih sangat tinggi. Selanjutnya bekerja di sektor agraris. Kemudian Indonesia itu juga merupakan sudah masuk ke kategori industri baru, sehingga percepatan industri, perkembangan industrinya sangat pesat. Tetapi sistem pengolahan sering sekali tidak berwawasan lingkungan sehingga mengakibatkan berbagai masalah. Jadi masalah-masalah yang muncul akibat negara Indonesia itu negara berkembang, yang pertama adalah terjadinya pencemaran air, tanah, udara akibat berbagai aktivitas di Indonesia. Apalagi Indonesia itu sendiri juga merupakan negara yang sangat banyak penduduknya. Kemudian sini bisa juga mengakibatkan terjadinya kabut asap seperti pembukaan lahan. Karena peningkatan jumlah penduduk, maka kebutuhan lahan juga akan meningkat,
maka sering terjadi alih fungsi lahan atau konversi lahan. Misalnya hutan dijadikan menjadi perkebunan seperti di Kalimantan, di Kepulauan Riau, di Riau dan lain sebagainya. Kemudian karena tingkat kemiskinan tadi tinggi, maka sering juga terjadi berbagai macam tindakan-tindakan kriminal seperti misalnya begal, kemudian jambret dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang keenam, Indonesia adalah negara majemuk. Kita bisa memisahkan antara negara majemuk dengan negara multikultural. Kalau negara majemuk, bahwa kita itu adalah bersifatnya berkelompok-kelompok yang belum memiliki sistem solidaritas yang tinggi, sehingga rawan terjadi konflik. Kalau multikultural itu kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga tidak menjadi rawan konflik. Tapi kalau kita lihat dari kondisi-kondisi di Indonesia itu juga merupakan masih tergolong sebagai negara yang bersifat majemuk, di mana sering terjadi pemisahan-pemisahan antar kelompok. Maka nanti bisa terjadi berbagai macam konflik, misalnya seperti yang ada di dalam gambar, adanya rasisme, diskriminasi, kemudian tawuran pelajar, terorisme, kemudian konflik agama, konflik suku, konflik ras, dan lain sebagainya. Jadi itulah faktor-faktor yang mengakibatkan sehingga Indonesia itu merupakan negara yang sangat rawan bencana, baik itu bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Mungkin masih banyak faktor-faktor yang lain selain dari faktor yang sudah Bapak sebutkan tadi di dalam penjelasan ini. Oke, sekian untuk penjelasan faktor yang menyebabkan Indonesia negara yang rawan bencana.